Paslon Pramono Rano Karno jalani tes kesehatan. Pasangan Darmakun daftar Pilgub Jakarta 2024. Perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Australia. Jokowi akan bahas isu perdamaian dengan Paus Fransiskus. Halo, selamat malam pemirsa. Dengan sejumlah informasi yang telah kami sampaikan terlebih dahulu ya, di mana memang meng-highlight di Pilkada 2024 ini yang menjadi pusat sorotan informasi, lebih tepatnya Tiara dan juga pemirsa. Terutama tentang pasangan calon Pramono Rano Karno yang saat ini sudah melalui untuk menjalani tes kesehatan, lebih tepatnya untuk di Pilkada 2024 Jakarta. Ya, sebagai bakal pasangan calon yang pertama kali melakukan tes kesehatan dan ini memang kalau khusus di DKI Jakarta, rencana untuk hasil pemeriksaan ini akan diserahkan H+1. Betul. Ini langsung ke KPU Jakarta. Selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan lagi-lagi masih terkait kursi panas DKI 1 di mana pasangan Darmakun yang kita kenal memang pasangan independen yang kemudian juga mendaftar di hari pendaftaran terakhir kemarin Kamis 29 Agustus 2024 ya. Jadi ini menjadi lawan dari pasangan calon dari PDI Perjuangan Pramono Rano Karno dan juga dari Ridwan Kamil yang Suswono, lebih tepatnya dari Gerindra dan atau dari Kim Plus. Dan juga ada informasi terkait tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Presiden terpilih kita Menteri Pertahanan juga Indonesia dengan Australia. Dan memang harapannya kerjasama ini bisa menjaga untuk stabilitas keamanan sekaligus juga mempromosikan keamanan terutama antar kedua negara. Dan selain itu yang menjadi sorotan adalah Presiden Joko Widodo yang rencananya ini akan bertemu dengan Paus Fransiskus. Salah satu isu yang akan dibahas yang ditekankan adalah soal perdamaian. Begitu banyak informasi yang akan kami sampaikan bersama saya Dewi Mandi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Dan kita awali Menyapa Malam berita kali ini di mana seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di RSUD Tarakan, Jakarta. Wadir RSUD Tarakan Wening Tias Purnomori ini mengatakan RSUD Tarakan menyiapkan sebanyak 20 dokter dan 20 tim pendukung termasuk perawat, analis laboratorium, dan radiografer. Wakil Direktur RSUD Tarakan Jakarta, Wening Tias Purnomorini, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan jajaran dokter terbaik untuk pemeriksaan Bacagub dan Bacawagub Jakarta. Wening menuturkan tahapan pemeriksaan kesehatan terhadap paslon di RSUD Tarakan kurang lebih memakan waktu selama 11 jam. Dalam tes kesehatan, RSUD Tarakan Jakarta melibatkan sebanyak 20 dokter spesialis terbaik dan 20 tim pendukung. Adapun untuk hasil dari pemeriksaan kesehatan, Wening menyebut akan keluar H+1 atau esok hari dan langsung dikirimkan ke KPU DKI Jakarta. Hari ini kita mulai dengan pemeriksaan satu paslon, kemudian besok untuk paslon kedua dan hari Minggu untuk paslon ketiga. Jadi tahapan yang dilakukan oleh untuk setiap paslon itu adalah tahapan yang sama. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan kepada paslon itu lebih kurang 11 jam ya. Jadi akan kita selesaikan sekitar pukul 18. Nah, jadi dimulai dengan pemeriksaan psikiatri dan psikotes ya oleh psikolog. Kemudian nanti setelah sholat Jumat, ini untuk pasangan yang pertama, setelah sholat Jumat nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter-dokter fisik yang lainnya, misalnya dokter penyakit dalam, kemudian neurologi, kemudian THT mata, ada dokter paru juga untuk spirometri, kemudian dokter bedah urologi, bedah onkologi, bedah ortopedi ya, bedah umum juga. Seperti itu nanti. Sebelumnya, RSUD Tarakan dipilih karena merupakan bagian dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya menyebutkan, urutan pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan jadwal kehadiran calon kepala daerah yang mendaftarkan diri sebelumnya. Adapun proses pemeriksaan kesehatan tersebut menghadirkan sejumlah ahli, seperti dokter untuk kesehatan jasmani dan rohani hingga pemeriksaan narkoba dari BNN. Selanjutnya untuk tahapan pemeriksaan kesehatan, karena 27, 28, 29 kami akan fokus pada penerimaan pencalonan, maka pemeriksaan kesehatan akan dimulai di tanggal 30 Agustus dari pukul 7.00 di rumah sakit atau RSUD yang kita tunjuk. Setelah melalui rekomendasi dari Dinas Kesehatan, kami sudah menetapkan satu rumah sakit yaitu RSUD
Tarakan yang nanti sore pukul 17.00 kami akan melakukan simulasi untuk pemeriksaan kesehatan. Nanti teman-teman media bisa juga mengikuti proses simulasi dan penjelasan, juga pengenalan tim penilai dan tim pemeriksa kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter untuk kesehatan jasmani, rohani, juga dari Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menjalani medical check up di RSUD Tarakan sebagai syarat untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Keduanya mengaku tidak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk melakukan tes kesehatan tersebut. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Pramono dan Rano Karno menjadi pasangan Bacagub dan Bacawagup pertama yang menjalankan tes kesehatan. Pramono mengatakan, sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan, dirinya tidur lebih awal pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi saya meyakini untuk urusan tes kesehatan ini, bismillah, mudah-mudahan nggak ada hal yang diragukan lah begitu. Istirahatnya bagaimana, Mas? Saya tadi malam dari jam 10 udah tertidur. Jam 4 udah bangun karena memang saya rutin, sebenarnya saya termasuk yang tidur hanya 3-4 jam karena memang biasa bekerja untuk menyiapkan segala sesuatu, tapi tadi malam malah saya surprise tidur jam 10 bangun jam 4 pagi. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari kedua informasi tadi bahwa kita melihat memang untuk informasi sebagai persyaratan menjalankan Pilkada 2024 ini seluruh paslon ini sudah melakukan tes kesehatan, lebih tepatnya di RSUD Tarakan, Tiara. Ya, dan betul sekali. Dan kalau misalnya kita melihat pasangan calon atau Pramono Rano Karno ini menjadi bakal pasangan calon yang pertama kali melakukan tes kesehatan. Ini berdasarkan informasi untuk hasil kesehatannya ini akan dikirimkan H+1 langsung ke KPU Jakarta. Kita juga akan melihat bagaimana nanti hasil betul, karena memang pemeriksaan ini cukup memakan waktu lama, yaitu sekitar 11 jam, Dewi. Benar sekali. Dan informasi berikut ini kami sampaikan termasuk dengan pasangan calon Pramono Rano Karno yang resmi maju di Pilkada Jakarta 2024 dengan dukungan PDI Perjuangan. Meski begitu, pasangan tersebut diragukan lantaran memiliki elektabilitas yang rendah, bahkan tidak masuk dalam daftar survei. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah resmi mendaftarkan pasangan calon dari kader partai yaitu Pramono Anung dan Rano Karno ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Padahal diketahui elektabilitas dari Pramono termasuk rendah, bahkan tidak masuk dalam daftar survei. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani angkat suara terkait alasan PDIP mengusung pasangan Pramono dan Rano dalam Pilkada serentak 2024. Menurut Puan, hal tersebut adalah hak politik PDIP untuk bisa mengusung di Jakarta. PDI Perjuangan menyerahkan segala keputusannya kepada warga Jakarta. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Duel dalam perebutan kepemimpinan di kota strategis DKI Jakarta tahapannya sudah dimulai. Dua pasangan calon dipastikan akan berebut kursi kepemimpinan kota metropolitan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan pertarungan pasangan RK Suswono dengan Pramono Rano Karno nantinya akan dibuktikan dengan elektabilitas masing-masing paslon. Ujang menilai kedua pasangan calon tersebut sama-sama memiliki popularitas yang cukup tinggi. Menurutnya, faktor elektabilitas yang tinggi akan menjadi penentu kemenangan di Pilkada Jakarta mendatang. Soal pasangan RK dan Suswono, lalu juga pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, kalau soal popularitas, mereka semua populer, semua dikenal dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi kalau soal elektabilitas, soal keterpilihan, nanti tentu harus diuji ya, harus diuji, disurvei melalui pendekatan survei yang objektif ya, scientific method ya, dilakukan ketika
mereka sudah berpasangan, ketika mereka sudah didaftarkan dan ketika mereka sudah ditetapkan, mungkin nanti ada lembaga survei yang bisa menguji elektabilitas dari keduanya. Oleh karena itu kalau soal kans kemenangan itu harus dilihat dari elektabilitas bukan dari popularitas. Popularitas penting, tapi jauh yang lebih penting adalah elektabilitas, soal keterpilihan. Jadi siapa nanti yang elektabilitasnya tinggi dan konsisten, misalkan di bulan September, Oktober dan November itu adalah tinggi elektabilitasnya, maka pasangan itulah yang kemungkinan besar bisa memenangkan pertarungan. Oleh karena itu kunci atau variabel atau salah satu variabel yang bisa kita katakan untuk bisa menguji kemenangannya elektabilitas yang tinggi begitu. Tentu banyak variabel lain yang harus kita lihat, yang harus kita uji. Dan kans kemenangan itu bisa dilihat secara sederhana dengan tingginya elektabilitas yang dimiliki oleh para kandidat itu. Siapa yang memiliki elektabilitas tinggi maka punya potensi menang. Begitu juga sebaliknya, jika elektabilitasnya kecil ya tentu akan kalah. Jadi ukuran yang sederhana untuk melihat kans keduanya bisa menang atau tidak, ya kita lihat elektabilitasnya ke depan begitu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono dapat naik jika langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan juga ini menurutnya dapat menarik simpati masyarakat dengan membantu partai pendukung. Seperti diketahui, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftarkan ke KPU untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu 28 Agustus 2024. Setelah mendaftar, strategi untuk menaikkan elektabilitas demi meraih kursi DKI 1 masih dinantikan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan cara yang cepat dalam menaikkan elektabilitas paslon adalah dengan membangun branding. Branding tersebut harus disesuaikan dan dapat diterima oleh warga Jakarta dengan dibantu oleh gerakan-gerakan mesin partai. Ujang juga menilai dengan didorong oleh kekuatan partai melalui door-to-door bertemu masyarakat dapat menambah energi baru bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam menaikkan elektabilitasnya. Strategi apa yang dilakukan oleh RK dan Suswono ya untuk menaikkan elektabilitas? Tentu yang paling cepat adalah membangun branding diri gitu. Karena kita tahu bahwa RK itu dari Jawa Barat bergeser ke daerah khusus Jakarta, tentu sedikit banyak akan ada resistensi gitu. Oleh karena itu perlu branding diri untuk bisa diterima oleh warga Jakarta, dan dalam konteks itu pasti RK sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, pilkada adalah memilih sosok atau figur yang disukai oleh warga Jakarta. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, pasangan RK dan Suswono harus membangun branding ya, figur yang katakanlah bisa diterima oleh warga Jakarta yang pertama. Yang kedua tentu ya melalui gerakan-gerakan mesin partai. Kita tahu bahwa PKS adalah partai pemenang di Pileg Jakarta. Tentu kalau mereka bergerak, itu kader-kadernya bergerak mensosialisasikan pasangan RK dan Suswono dan didorong oleh kekuatan partai-partai lain yang di Kim Plus itu yang jumlahnya besar ya. Tentu ini juga menjadi energi sendiri bagi RK dan Suswono untuk bisa menaikkan elektabilitas. Ya bekerja door to door, dari pintu ke pintu, bertemu dengan masyarakat dari tempat ke tempat, menorong mereka yang membutuhkan, bergerak ke sana kemari, ke gang-gang di seluruh pelosok Jakarta. Itu yang harus dilakukan tanpa mendekati rakyat, tanpa dekat dengan rakyat, sulit untuk mendapatkan simpatinya. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah untuk mendulang elektabilitas tentu harus bersentuhan rakyat, turun langsung menggunakan katakanlah mesin partai maupun menggunakan figur dirinya untuk bisa menyapa rakyat secara langsung begitu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Keduanya mendaftar pada hari terakhir pendaftaran Pilgub Jakarta pada Kamis malam. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, mendaftarkan diri untuk Pilkada 2024 melalui jalur independen. Dharma Kun dan Kun Wardana menjadi pasangan ketiga yang mendaftar di KPU Provinsi DKI Jakarta pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Calon gubernur Jakarta Dharma Kun menyatakan akan membuat program agar warga Jakarta aman dan tak terintimidasi. Dharma menjelaskan dirinya memiliki program besar bertajuk Selamatkanlah Jiwa Keluarga Kita
dan mengajak untuk warga Jakarta bersama-sama berjuang menyelamatkan keluarga. Selamatkan jiwa keluarga kita. Ya. Selamatkan jiwa keluarga kita. Saya mengajak kepada kita semua untuk bersatu bersama-sama, untuk berjuang bersama menyelamatkan keluarga kita. Mungkin bingung kenapa saya mengajak begini. Karena selama ini kita terpisah-pisah, sementara kepentingan kita sama, ingin menjadikan Jakartaku aman. Untuk menjadikan Jakartaku aman, jiwa kita harus tenang. Oleh sebab itu, kami sudah menyiapkan program-program konkret yang sudah kami sampaikan ke dalam penyampaian persyaratan tadi, di mana kita harus pertama-tama adalah bagaimana aman jiwa. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat di dua berita sebelumnya, berdasarkan pernyataan dari pengamat politik bahwa untuk dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini diharapkan bisa mampu menaikkan elektabilitasnya. Salah satu yang disoroti adalah terkait dengan branding ataupun juga bisa menerapkan door to door ke masyarakat lebih dekat dan tentunya memanfaatkan pergerakan dari mesin politik untuk kemudian meraup suara agar bisa memenangi kursi DKI 1, Dewi. Benar sekali, dan menjadi sorotan lagi terlebih lagi untuk pasangan calon independen yang sudah mencalonkan. Ini menurut data dari Pilkada sendiri ini nomor 3 lebih tepatnya, dan kalau kita melihat memang keduanya ini mendaftar pada hari yang terakhir dan ini menjadi pemilih ketiga yang nantinya akan mencalonkan untuk menjalankan tes kesehatan dan juga nantinya akan bagaimana penempatan yang dimana suara dari calon independen ini cukup ramai yang untuk di hari terakhir ini untuk mendaftarkan diri. Dan informasi berikut ini pemirsa, di mana setelah gagal mencalonkan diri di kontestasi Pilgub Jakarta dan juga Pilkada Jawa Barat, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memantau perkembangan informasi di Pilkada 2024. Hal itu disampaikannya di rumah tim operasional Anies Baswedan di kawasan Jakarta Selatan Jumat dini hari. Anies Baswedan yang sejak siang berada di rumah tim operasional Anies Baswedan di Jalan Brawijaya 10 nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhirnya keluar menemui awak media yang telah menunggu. Anies yang mengenakan kemeja biru gelap dan celana krem langsung diberondong dengan sejumlah pertanyaan oleh awak media terkait dirinya tidak terpilih di Pilkada Jakarta dan tidak maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Anies akan menyampaikan secara rinci alasan dirinya tidak maju dalam Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. Anies menyampaikan ucapan terima kasih kepada awak media yang telah memantau perkembangan informasi di Pilkada 2024. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Sebelumnya, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa Pilkada Jakarta 2024. Anies digadang akan maju bersama Rano Karno di Pilkada Jakarta. Namun, DPP PDIP memberikan mandat kepada Pramono Anung Rano Karno untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 dan mendaftar ke KPU Provinsi Jakarta. Setelah tidak terpilih di Pilkada Jakarta, nama Anies kembali muncul dalam Pilkada Jawa Barat. Anies akan diusung dengan Ono Surono kader PDIP. Namun Anies kembali diumumkan tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, mantan asisten pribadi Iriana Jokowi, Sandy Ferdiansyah resmi mendaftarkan diri untuk bakal calon wali kota Bogor. Dalam pencalonannya ini, Sandy menggandeng politikus dari Partai Golkar, Meli Darsa untuk mendampingi di Pilwalkot Bogor. Hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah 2024 hingga 2029 tidak hanya diwarnai dengan pendaftaran sejumlah politisi, namun juga orang yang dekat dengan lingkaran istana. Salah satunya adalah mantan sekretaris pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mendaftarkan diri untuk maju di Pilkada Kota Bogor. Sandy maju sebagai bakal calon wali kota Bogor berpasangan dengan politisi Partai Golkar Meli Darsa. Sandy dan Meli yang memiliki tagline Bogor Happy diusung oleh Partai Nasdem, Golkar, dan PSI. Mereka datang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Kamis siang dengan dampingi ratusan simpatisan. Diantarkan oleh pimpinan partai pengusung, ada Partai Nasdem, Partai Golkar, dan juga PSI. Bersama-sama kami mendaftarkan diri ke KPU Kota Bogor. Insya Allah maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Bogor pada Pilkada 27 November tahun 2024. Tentu harapan kami
penyelenggaraan pilkada tahun ini bisa berlangsung dengan aman, dengan lancar, dan nanti menghasilkan pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat, pemimpin yang terbaik untuk Kota Bogor. Sementara Sandy menyatakan terima kasih kepada jajaran KPU Kota Bogor yang telah menerima kehadiran dan menyambut mereka dengan hangat. Sandy juga berharap dokumen dan persyaratan yang telah mereka kumpulkan sudah lengkap. Lebih lanjut, Sandy menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan pilkada pada mendatang dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini. Mantan Wali Kota Bogor Didi Rahmi ini bersama dengan pasangannya Jenal Mutakin resmi mendaftarkan diri di dalam Pilkada Kota Bogor. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua KPUD Kota Bogor yang kemudian menerima berkas pendaftaran pasangan tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Jawa Barat Kamis siang menerima bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Didi Rahim dan Jenal Mutakin sebagai pendaftar pertama pada hari terakhir pendaftaran Pilkada 2024. Pada pendaftaran ini, Didi dan Jenal didampingi para ketua DPC dan DPD partai politik pengusungnya, yakni PAN, Gerindra, Demokrat, Perindo, dan Gelora beserta para pendukungnya. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua KPUD Kota Bogor yang kemudian menerima berkas pendaftaran pasangan tersebut. Dengan pendaftaran ini, Didi Rahim dan Jenal Mutakin siap memasuki tahapan berikutnya, akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada Minggu 1 September 2024 di RSUD Kota Bogor. Bersama pimpinan partai gabungan koalisi terdiri dari partai PAN, kemudian juga Demokrat, Gerindra, Gelora dan juga Perindo menyampaikan berkas kelengkapan administrasi untuk pendaftaran dalam rangka Pilkada 2024. Alhamdulillah lengkap, pimpinan KPU dan Bawaslu hadir, disertai tadi ada penandatanganan terkait dengan keselarasan visi misi dengan PPM dan PPJMD. Jadi artinya kami dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada pihak KPU dan Bawaslu yang sudah memfasilitasi, dan mudah-mudahan ke depan ini tidak ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau ditambahkan, karena kami sudah yakin kelengkapan administrasi kami sudah cukup dan lengkap. Sementara itu, mantan wakil wali kota Bogor ini usai mendaftar menyampaikan kelengkapan dokumen sudah diserahkan. Dedi siap berkompetisi dengan calon lain untuk meraih dukungan masyarakat Kota Bogor. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Menyoroti untuk Pilkada Kota Bogor, lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang sudah dilakukan bersama-sama dengan pasangannya sendiri, ini dengan mantan wali kota Bogor, Didi Rahim ini sudah mendaftarkan diri lebih tepatnya kemarin. Serangkaian tentunya setelah pendaftaran akan dilakukan tes kesehatan. Kita akan melihat bagaimana nanti pelaksanaan tes kesehatan, kemudian hasil dari tes kesehatan tersebut dan juga pengumuman resmi dari KPU terkait dengan segala rangkaian yang telah dilakukan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memimpin gerak cepat optimasi lahan di Kalimantan Tengah pada Rabu 28 Agustus 2024. Gerakan ini sebagai upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional serta antisipasi darurat pangan global. Dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memimpin gerak cepat optimasi lahan di Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 500.000 hektar pada Rabu 28 Agustus 2024. Mentan menyampaikan sesuai dengan perintah dari Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bergerak cepat mengatasi darurat pangan. Karena persoalan pangan tidak bisa ditunda dan sangat krusial. Gerakan ini merupakan upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional, sekaligus mengantisipasi darurat pangan global. Oleh sebabnya, ia mengajak seluruh pihak untuk terlibat demi menjamin kelancaran pelaksanaan dari hulu hingga ke hilir. Lebih lanjut, penggarapan lumbung pangan turut menggandeng para petani muda di Gerakan Pemuda Tani Indonesia, hingga pihak swasta seperti pengusaha lokal untuk turut berpartisipasi. Kita rancang minimal 500.000 hektar, syukur-syukur bisa 1 juta hektar. Anggarannya kita siapkan, insya Allah mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah mulai bekerja. Kita ini gerakan cepat atas arahan Bapak Presiden dan juga Presiden terpilih. Dua-dua beliau memerintahkan pada saya bergerak cepat karena darurat pangan tidak bisa ditunda. Ini sangat krusial, sangat mendesak. Jadi ini hari bersejarah yang sudah lama direncanakan, dimimpikan sejak merdeka. Kita mimpikan ada lumbung pangan di Indonesia. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan ini menjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles MP menandatangani Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Australia di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan juga ini dalam komitmen Indonesia Australia untuk meningkatkan kerjasama pertahanan yang dipastikan komprehensif sekaligus menjaga stabilitas perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Penandatanganan peningkatan kerjasama ini disaksikan oleh seluruh delegasi kedua negara. Sebelum menekan rencana kerjasama pertahanan, Prabowo dan Marles melakukan pertemuan bilateral kedua negara. Penandatanganan kerjasama ini digelar di Akademi Militer atau Akmil Magelang pada Kamis 29 Agustus. Prabowo mengatakan penandatanganan DCA dengan Australia ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan yang komprehensif serta mempromosikan stabilitas perdamaian di kawasan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menanggapi bahwa negaranya telah menandatangani kerjasama pertahanan paling signifikan dalam hubungan bilateral dengan Indonesia. Kedua pihak yakin DCA ini dapat segera signifikan membantu mengantisipasi ancaman keamanan di masa mendatang, terutama di kawasan Asia Pasifik, melalui upaya kerjasama pertahanan yang kolaboratif demi terjaganya perdamaian dan stabilitas di kawasan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, para taruna Australia dari Royal Military College, Dundron yang mengunjungi Akademi Militer Magelang, mengaku terkesan dengan sikap disiplin dan kerja keras yang dimiliki oleh para taruna Indonesia. 10 taruna Australia yang berpartisipasi dalam program kunjungan ke Akmil. Tak hanya itu, kunjungan taruna atau Foreign Academy Exchange Program juga merupakan momen yang mampu mendorong kerjasama antara kedua negara. Rencananya kegiatan ini akan dilanjut dengan kunjungan taruna Indonesia ke Australia pada tanggal 10 hingga 21 Oktober. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Polda Metro Jaya yang mengerahkan 4.730 personel gabungan untuk mengamankan kunjungan Paus Fransiskus dan International Sustainability Forum tahun 2024 ke Indonesia. Selain telah berkoordinasi dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Siber, dan Sandi Negara hingga TNI, pihak kepolisian juga menempatkan penembak jitu di beberapa titik untuk mencegah adanya gangguan keamanan selama berjalannya acara.
3 hari menjelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Polda Metro Jaya menggelar Tactical Floor Game untuk mempersiapkan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan perhelatan International Sustainability Forum atau ISF yang akan digelar mulai tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Operasi yang diberi nama Tribata Jaya 2024 ini akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 7 September 2024 dan mengerahkan sedikitnya 4.730 personil gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang dibagi menjadi 8 satgas yang terdiri dari tugas fungsi kepolisian. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang, Karo PID Div Humas Polri Brigjen Pol Cahyono Saputro mengatakan, dalam gelaran Tactical Floor Game ini, pihaknya telah mempersiapkan skenario kemungkinan yang akan terjadi, mulai dari kedatangan Paus Fransiskus hingga kepulangannya kembali. Bukan hanya gangguan keamanan, pihaknya juga telah mempersiapkan antisipasi apabila terjadi bencana alam selama gelaran ini berlangsung. Untuk mengantisipasi adanya gangguan terorisme, pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Siber dan Sandi Negara hingga pihak TNI. Di beberapa titik, pihak kepolisian juga turut menempatkan beberapa penembak jitu untuk antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ini personil yang dilibatkan sebanyak 4.730 personil dengan rincian 1.210 dari personil Mabes Polri, kemudian 3.520 dari jajaran Polda Metro Jaya. Pelaksanaan operasi ini dari tanggal 2 September sampai dengan tanggal 7 September 2024. Operasi ini dalam rangka pengamanan kunjungan dari Bapak Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability Forum atau ISF yang sama-sama akan dilaksanakan. Diketahui Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia dalam perjalanan apostolik dan nantinya akan dihadiri puluhan ribu umat Katolik dari seluruh Indonesia pada saat pelaksanaan Misa Akbar tanggal 5 September mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengungkap akan membahas perihal isu perdamaian saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Presiden Jokowi menyatakan akan membahas isu yang berkaitan dengan perdamaian saat bertemu Paus Fransiskus di Istana Merdeka Jakarta pada 4 September mendatang. Hal ini disampaikannya usai meresmikan Bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis 29 Agustus 2024. Menurut Kepala Negara, isu perdamaian adalah topik utama yang akan dibicarakan dengan Paus Fransiskus. Dengan beliau agar perdamaian di seluruh konflik perang yang baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Ukraina dan konflik-konflik sedang kecil lainnya yang sudah ada di beberapa negara juga bisa kita selesaikan. Dalam kesempatan itu, Presiden juga memastikan seluruh persiapan kunjungan Paus ke Indonesia sudah direncanakan dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat di tayangan tadi, memang informasinya Paus Fransiskus ini akan datang ke Indonesia mulai dari tanggal 3 hingga 6 September nanti, di mana tanggal 4 September ini akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Dan salah satu yang dibahas adalah terkait dengan isu perdamaian yang menjadi fokus pembahasan antara keduanya. Dan kalau misalnya kita melihat juga sejumlah persiapan terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan pengamanan, karena memang di tanggal 5 September, selain ada Misa Akbar yang menghadirkan Paus Fransiskus, juga ada acara internasional lainnya yang tentu perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, Dewi. Benar sekali, lagi-lagi kalau kita melihat bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan istimewa dari Paus sendiri untuk datang ke Indonesia dengan membahas sejumlah isu yang nantinya untuk membahas tentang perdamaian di Indonesia dan juga isu di luar negara ataupun negara persahabatan yang saat ini sedang dilanda ya, lebih tepatnya. Dan informasi berikut ini pemirsa, kita lanjut. Indonesia akan menjadi tuan rumah pada Forum Indonesia Afrika ini di IAF kedua di Bali yang akan digelar pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 mendatang. Di tengah mewabahnya virus monkeypox atau cacar monyet, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa DPR dan pemerintah memastikan akan melakukan pencegahan ketat perihal itu. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kasus penyebaran wabah cacar monyet atau monkeypox yang telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Puan menyatakan bahwa untuk mengatasi wabah ini secara tuntas, DPR RI akan bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan kasus monkeypox. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah Forum Indonesia Afrika kedua yang akan dilaksanakan di Bali pada 1 hingga 3 September mendatang. Untuk mencegah penularan,
Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan tidak ada resiko penjangkitan wabah monkeypox di kalangan peserta forum tersebut. Menurut data terbaru 2024, sebanyak 14 kasus monkeypox sudah ditemui di Indonesia. Virus ini diduga berasal dari kawasan Afrika. Karena ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan DPR pada kesempatan nanti acara konferensi tingkat tinggi hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian pemerintah. Namun yang pasti dari 5 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan berupaya memastikan kesiapan layanan screening kesehatan di Bandara Ngurah Rai Bali. Dan langkah ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyebaran virus Mpox di Indonesia. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram resmi Kemenkes RI pada 30 Agustus 2024, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuono dan jajaran meninjau kesiapan screening kesehatan untuk Mpox di Bandara Ngurah Rai Bali. Peninjauan ini dalam rangka untuk menyambut Indonesia Afrika Forum yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 1 hingga 3 September 2024, sekaligus di tengah maraknya kasus Mpox. Pemerintah melakukan simulasi pemeriksaan serta menentukan alur layanan dari mulai pengecekan suhu tubuh hingga evakuasi apabila ditemukan kasus positif Mpox. Dengan skenario yang kita terapkan dan kita coba simulasikan pada hari ini, kita sudah menentukan tempat di mana akan dilakukan pemeriksaan swab, di mana akan dilakukan pemasangan thermoscanner, di mana akan dilakukan screening dengan menggunakan kuesioner, sehingga nanti semua bisa teridentifikasi dengan tepat, dengan jelas, dengan sensitif, dan tidak mengganggu penumpang yang lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi usai melakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo terkait wabah monkeypox atau cacar monyet. Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini menyebut bahwa pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap perjalanan internasional. Selain itu, peningkatan pengawasan ini mulai dari pemeriksaan suhu, fisik, dan pengisian EHAC. Ditemui di salah satu pesantren di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap telah melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo terkait wabah monkeypox atau cacar monyet. Usai menggelar rapat, saat ini pemantauan kesehatan di perjalanan penerbangan khususnya internasional telah kembali dilakukan dan diperketat untuk mencegah terjadinya penularan wabah monkeypox atau cacar monyet. Peningkatan pengawasan tersebut yakni dengan cara melakukan pengecekan suhu tubuh dan fisik. Pasalnya, cacar monyet terdeteksi melalui suhu yang tinggi serta deteksi secara fisik. Selain itu, Sandiaga juga menambahkan bahwa aplikasi Electronic Health Alert Card atau EHAC yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19 lalu akan kembali diterapkan. Tadi pagi kami sudah ratas dengan Bapak Presiden dan diputuskan untuk kita tingkatkan kewaspadaan. Dan Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan karena kita juga akan menyelenggarakan beberapa event bahwa untuk pemantauan ini di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai akan dicek suhu dan diperhatikan fisik karena Mpox ini terdeteksi dengan suhu yang tinggi dan juga melalui deteksi secara fisik. Nah, ini yang akan kita lakukan dan khususnya kita akan melakukan Indonesia Afrika Forum akan diberlakukan pengisian e-hack. Meski telah memperketat pengawasan, namun hingga kini pemerintah menyatakan bahwa Indonesia belum melarang atau melakukan pembatasan terhadap perjalanan internasional. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Dan menjadi sorotan lagi kalau kita melihat memang ini agenda dengan menjadi tuan rumah pada Forum Indonesia Afrika ini lagi-lagi untuk pemerintah di Indonesia melakukan pengamanan apalagi ada terkait virus Mpox yang saat ini menjadi perhatian seluruh masyarakat lebih tepatnya. Jadi memang karena di satu sisi ada penyelenggaraan tadi forum internasional yang akan berlangsung di Bali, di satu sisi juga wabah terkait dengan Mpox ini sedang tinggi-tingginya sehingga kalau misalnya kita lihat dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melakukan sejumlah screening tadi di Bandara Ngurah Rai Bali, mulai dari pengecekan suhu ataupun juga kalau misalnya kita ingat ketika COVID-19 ini melalui aplikasi tadi EHAC untuk ini akan kembali diberlakukan tentunya sebagai salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, Dewi. Benar sekali, karena lagi-lagi kalau kita melihat bahwa ini merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan pemerintah baik untuk melindungi masyarakat Indonesia lebih tepatnya. Dan informasi selanjutnya pemirsa akan kami hadirkan, namun saja berikut tetaplah bersama kami. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Good evening everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Arif Rifai and here is the news from all around the world. Viewers, the state of Gujarat, India experienced flash flood due to heavy rain which poured the city for 3 consecutive days. About 28 people died as a result of the flood due to drowning and being crushed by fallen trees. Until the local government is in the middle of developing a compensation of the victims still stuck in the flood area. A total of 28 people died, including 13 people drowned and 15 others were crushed by building and collapsed trees during flash flood that hit the Gujarat, India area last week. This flash flood incident was caused by the overflowing of the reservoir and rivers in Vadavara, resulting in about 1,000 villages and cities without electricity supply. Until now, the local government continues to continue evacuation to reduce the impact of this flood. ज़्यादातर तो ये भरवड़ों से ना गाय भैंस को नुकसान ज़्यादा हुआ, मिल नहीं रही आधी गाय भैंस तो, जो पूरी पानी में बह गई ना वो आधी नहीं है, आधी आई है, इसके लिए परेशान है। सामान तो बिगड़ा हो तो टेंशन है, लेकिन मेन तो मेरे गाय भैंस का है। Editorial team, Sinpo International News Report. To Istanbul City Metro, buses collided in the Küçükçekmece district last Thursday. Totally 38 people suffered injuries and 1 person was died. Currently, the local police are conducting an in-depth investigation. A public vehicle accident occurred in the Küçükçekmece district in Istanbul City, Turkey last Thursday.
This incident occurred on 2 city public buses which were carrying out the passenger to the next stop. Via air monitoring, the road section in the city experienced connection enough time-long impact of this accident. A total of 38 people suffered injuries and 1 person died due to hard collision of the 2 buses. The civil defense and medical team rushed to transport the injured victim to an ambulance to take them quickly to the nearest hospital. Until this time, the police are conducting the further investigation against both the bus driver and the authorities concerned. Editorial team, Sinpo International News Report. Viewers, the Philippine and United States military ended the turnover exercises which occurred in the Philippine waters. This joint exercise was carried out as part of the military alliance between the United States and the Philippines, as well as maintaining the Philippine military's preparations for the South China Sea. The United States Navy commander for the U.S. Indo-Pacific Command, the Command Admiral Samuel Paparo, saying that his country stands shoulders with the Philippines following the end of annual joint military exercise between the 2 countries. The purpose of this joint exercise is to train each other with strategic allies towards the use of retake. The purpose of this joint exercise is to train each other with strategic allies towards the use of modern weapon system and developing a preventive event. The objective is for us to train together with our strategic ally on the use of modern weapon systems. That is why we are very thankful that the United States comes to the Philippines every year during Balikatan exercise, not just during Balikatan exercises, but the other exercises, bringing with them the latest weapon systems that they have, so that they could also expose the Philippine forces on the use of these modern weapons. Editorial team, Sinpo International News Report. Supporters of the German Alternative or AfD meet with the release of the campaign promoting the party ahead of the state general elections in Dresden, Germany last Thursday. The main political problem in Germany currently concerns the uncontrolled immigration capacity, resulting in protests by a number of German communities. The supporters of Alternative for Germany or AfD made a campaign meeting which promoting the party in the state general election in the city of residence last Thursday. The demonstrants opposed to the shift to the right and hate populism, and the demonstrants support the colorful diversity of German society. Also die größten politischen Probleme in Deutschland sind sicherlich die unkontrollierte Migration, die unkontrollierte Einwanderung. Ich betone nicht Einwanderung generell, sondern eben die unkontrollierte. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, dass nicht Menschen nach Deutschland kommen sollen, um hier zu arbeiten, die gebraucht werden. Es geht darum, dass wir in Deutschland eine unkontrollierte Zuwanderung haben. Editorial team, Sinpo International News Report. And viewers, that's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Adri Faiz. Stay healthy. Have a nice day. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana 4 atlet cabang olahraga aerosport paramotor yang mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh mendarat darurat. Kejadian tersebut ini diduga akibat masalah mesin. Akibatnya sang atlet harus mendarat darurat dan juga mengalami cedera ringan pada bagian pinggang. Dalam video diketahui, ketinggian 15 meter menjadi titik krusial atlet paramotor saat mengalami gangguan teknis, seperti gagal mesin yang dialami para atlet. Kejadian tidak diinginkan melanda salah satu atlet paramotor Bali, Azhar Teguh, saat pertandingan perdana kontingen Bali pada PON Aceh dan Sumatera Utara pada Kamis 29 Agustus. Atlet yang turun pada nomor navigasi Foot Lounge tersebut mengalami mati mesin di ketinggian 15 meter. Akibatnya, sang atlet harus mendarat darurat dan mengalami cedera ringan pada bagian pinggang. Selain Azhar Teguh, 3 atlet paramotor lainnya juga mendarat darurat, yakni Hasbul Asra dari Aceh, Supratman dari Riau, dan Zevi Oki Cahyono dari Nusa Tenggara Timur. Technical Delegate Paramotor PON 21 Aceh Sumut, Cahyo Alkantana mengatakan penyebab atlet paramotor melakukan pendaratan darurat diantaranya kemungkinan mesin kemasukan air sebelum perlombaan terjadi hujan dan badai, dengan kondisi tenda untuk mesin paramotor berukuran kecil. Diketahui 4 atlet tersebut mengikuti perlombaan nomor navigasi Foot Lounge Putra. Nomor tersebut diikuti 47 atlet dari 17 provinsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke peristiwa berikut ini. Puluhan rumah warga di pemukiman padat penduduk Jalan Kaki Sekretaris Kampung Bali, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ini mengalami krisis air bersih. Hal ini terjadi lantaran dugaan adanya gangguan pasokan air bersih dari PAM. Video amatir milik warga ini merekam suasana warga yang berebut bantuan air bersih yang datang ke kawasan tersebut. Diketahui sudah 4 hari warga Kampung Bali Kebon Jeruk, Jakarta Barat alami kesulitan air bersih. Dugaan sementara krisis air bersih ini dikarenakan adanya gangguan pasokan air bersih dari PAM, di mana sedang ada perbaikan instalasi guna meningkatkan kualitas pelayanan air bersih. Meski begitu, warga setempat yang terkena imbasnya mengeluhkan kondisi tersebut, mengingat air bersih merupakan kebutuhan hidup yang utama. Sebagian warga hanya bisa menunggu bantuan pasokan air bersih, sementara sejumlah warga lain terpaksa harus mengeluarkan kocek lebih guna membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari guna keperluan mandi dan juga cuci dan mandi. Bahkan biaya sebesar Rp40.000 untuk satu isi galon seharga Rp10.000 dikalikan 4 galon air bersih untuk kebutuhan air bersih perharinya, mau tidak mau harus dikeluarkan warga untuk membelinya. Dari hari Minggu ya, Bu. Nah, terus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasanya warga nih pakai air apa sih, Bu? Pada beli aqua galon. Pakai aqua galon segala macam. Galonnya 10.000. Satu hari itu butuh berapa galon, Bu? Bisa 3-4 galon. Bisa 3-4 galon. Iya. Satu galon 10.000 ya. Iya. Bu, ini harapannya apa sih, Bu, warga nih untuk biar air ini tetap nyala gitu, Bu? Ya, harapannya biar buru-buru kelar lah, biar buru-buru ngalir air. Kita sengsara, kalau pagi-pagi anak-anak mau sekolah, sibuk nyari air buat mandi. Mandi anak sekolah ya. Yang mau kerja. 4 hari, Pak. 4 hari. Ya, solusinya sih sebenarnya kita sebagai masyarakat hanya ingin kalau umpama dari pihak PAM itu terputus atau diputuskan untuk perbaikan,
itu baik, tapi seharusnya ada solusi jalan terbaiknya. Mereka pun harus bertanggung jawab sebagai pihak pengelola pam air di Jakarta khususnya. Dan juga kalau yang namanya keluhan warga itu pun harus mereka tahu berapa banyak warga di Jakarta Barat. Warga berharap agar permasalahan krisis air bersih ini segera ditindaklanjuti oleh pihak PAM selaku perusahaan yang mengelola pasokan air bersih. Selain itu, warga juga meminta agar pihak PAM memberikan bantuan air bersih untuk sementara waktu sampai pasokan air bersih di pemukiman warga di lokasi kembali normal. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sepasang kekasih ditangkap petugas kepolisian Polsek Kalideres lantaran melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang masih berusia 8 bulan di dalam kandungan. Dan hal keji tersebut ini dilakukan lantaran pelaku pria telah memiliki seorang istri. Unit Reskrim Polsek Kalideres mengamankan sepasang kekasih berinisial DKZ usia 23 tahun dan RR usia 28 tahun atas kasus dugaan aborsi terhadap janin yang masih berusia 8 bulan di dalam kandungan di wilayah Karawaci, Kota Tangerang. Kedua tersangka tega melakukan aksi tersebut untuk menutupi hal tersebut. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, lantaran pelaku pria telah memiliki istri. Mereka menggugurkan janin bayi perempuan berusia 8 bulan dengan cara menenggak obat aborsi yang dibeli melalui situs online dengan harga Rp1 juta. Setelah tersangka wanita DKZ meminum obat sebanyak 14 butir, akhirnya janin yang berada dalam kandungan tersebut dapat dikeluarkan, namun dalam kondisi telah meninggal dunia. Dengan dibantu tersangka pria RR untuk memotong ari-ari dan menyiapkan kain kafan. Selanjutnya kedua tersangka kemudian menguburkan janin tersebut di TPU Carangpulang, Pegedangan, Kabupaten Tangerang. Kasus ini terbongkar berkat adanya laporan warga setempat yang melihat hal tersebut. Ada pelaku yang telah menggugurkan kandungan tidak sesuai ketentuan, kemudian janinnya atau bayinya dikubur di daerah TPU Carangpulang, kelurahan kecamatan Pagedangan, Tangerang Selatan. Berawal dari informasi tersebut, kemudian anggota Reskrim di Ditkrim kami Reskrim melakukan penyelidikan. Kemudian diketahui bahwa pelakunya berada di wilayah Karawaci. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan pasal 346 KUHP dengan ancaman pidana di atas 10 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebuah perbuatan yang sangat keji kalau kita melihat karena sepasang kekasih ini melakukan hal yang tega sekali lebih tepatnya. Karena kalau kita melihat memang untuk aborsi saat ini menjadi sorotan lagi karena memang sudah ada undang-undangnya lebih tepatnya. Dan kita berharap untuk pemerintah dapat melakukan tindakan ataupun yang memberikan hukuman secara lebih baik, lebih bijaksana lagi untuk terhadap tindakan seperti ini. Semoga tayangan ataupun berita tadi juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat sebuah perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh. Kita akan beralih ke informasi di mana seorang karyawan bank swasta atau CIMB Niaga tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak mobil box di Jalan Rawa Bahagia, Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis siang. Dan juga penyebab kecelakaan ini diduga karena kondisi pengendara sepeda motor ini mengantuk saat berkendara. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian setelah sepeda motor Matic yang dikendarainya menabrak mobil box muatan minuman. Kecelakaan ini terjadi Kamis siang di Jalan Rawa Bahagia Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sepeda motor yang dikemudikan Haiwal Rizky Augi, warga Bekasi, melintas menuju Jalan Haji Naman Pondok Kelapa dalam kecepatan tinggi. Saat melewati jalan menikung, sepeda motor korban melintas di jalur berlawanan hingga kendaraan yang dikemudikannya menabrak bagian depan mobil box. Tubuh korban sempat terpental hingga terseret 10 meter. Sebelum korban dan sepeda motornya masuk ke kolong minibus yang terparkir di bahu jalan. Diduga kecelakaan terjadi akibat kondisi korban mengantuk saat mengemudi dalam kecepatan tinggi. Posisi lagi jalan, dia dari arah sana, keseng, ambilnya nganan. Mungkin dia ngantuk. Oh, dia ngantuk ya? Saya mau hindarin ke kiri udah gak bisa, udah ketok trotoar. Mungkin trotoar ya? Berarti dia lewat itu, karena sempat nabrak mobil. Nabrak kan kak, posisi sepi, dia gak nyalip. Jadi dia nabrak itu waktu posisi. Kenceng dia bawa motor. Gak sempat hindar lagi. Dia makin sana makin nganon, udah nggak bisa ngindarin. Kalau abang dari arah sana, Malang.
Kalimalang. Oke, fotokopi. Fotokopi. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus untuk melihat bahwa menjadi perhatian kita juga, karena berhati-hati untuk dalam berkendara, apalagi jika tidak fit dalam mengendarai, untuk tidak berkendara lebih tepatnya. Semoga tayangan tadi menjadi pembelajaran bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, agar meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Benar sekali. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.